Sesuai janji AA Bray, karena di video sebelumnya sudah tembus 100 komentar dengan komentar next AA Bray. Akhirnya AA Bray hadirkan kelanjutan cerita Labrea selanjutnya. Seperti yang kita tahu di video sebelumnya, Gavin, Izzy, dan Ella akhirnya nekat melompat ke dalam portal waktu demi menyusul orang tercinta. Namun naas, karena sebuah kesalahan teknis, Josh dan Riley justru terlempar jauh ke tahun 1988 bersama si kecil Lily. Cerita pun berlanjut pada tahun 1988, di mana sebuah pemandangan mengerikan kembali terjadi. Sebuah lubang raksasa baru tiba-tiba terbuka di tengah kota, menghisap apa saja yang ada di atasnya. Sementara itu, jauh di masa purba 10.000 tahun sebelum Masehi, suasana di perkemahan penyintas sedang sangat tegang, di mana orang-orang sedang menawan sosok Silas dan terus menginterogasinya habis-habisan. Mereka menuntut jawaban tentang bagaimana caranya membawa Josh dan Riley kembali dari tahun 1988. Namun Silas tetap bungkam 1000 bahasa seolah ia menyembunyikan rahasia besar yang sangat gelap. Di sisi lain, Levi terlihat sedang berbicara serius dengan Sam. Ia menjelaskan bahwa mereka harus segera membuat Silas buka mulut sebab waktu mereka sangat tipis dan persediaan makanan pun mulai menipis drastis. Tak lama kemudian, Para datang ke camp bersama penduduk desa sambil membawa bahan makanan. Ia menawarkan sebuah barter yang cukup berat, makanan yang melimpah ditukar dengan nyawa Silas. Namun T, sang psikiater, mencoba menenangkan suasana dan meminta sedikit waktu tambahan kepada Para. Hingga dengan waktu yang sangat singkat itu, Sam kembali menemui Silas dengan emosi yang sudah meledak. Ia menodongkan senjata tepat ke sirah Silas dan akhirnya Silas pun mengaku tidak tahu cara menjemput Josh, tapi di sana ia membocorkan satu nama, yaitu Dr. Rebecca. Silas pun memberikan lokasi koordinat di mana Rebecca bersembunyi. Mendengar hal itu, Levi dan Eve tanpa pikir panjang segera berangkat untuk menemui Rebecca, di mana sebelum pergi Levi sempat berbisik kepada T untuk terus mengawasi Sam karena kondisi mental Sam terlihat mulai tak stabil alias agak oleng. Hingga di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan Lucas yang saat itu sedang dalam suasana duka menguburkan jasad ibunya Mary Beth di tanah yang sangat gersang. Namun tiba-tiba mereka mendengar teriakan Veronica dan saat mereka mendekat, jantung mereka berdegup kencang. Mereka melihat sekelompok orang asing menatap Veronica dan menyeretnya pergi menggunakan tombak yang terbuat dari baja. Levi pun terbelalak heran sebab di zaman purba ini teknologi baja seharusnya belum ditemukan oleh manusia manapun dan menurutnya ini benar-benar tak masuk akal. Mereka pun kemudian menyusun rencana gerilyanya dan singkatnya mereka pun akhirnya berhasil membebaskan Veronica dari cengkeraman orang-orang misterius tersebut. Namun sayang 1000 sayang, di tengah kekacauan tersebut, Eve justru tertangkap. Melihat Eve dalam bahaya, Levi pun terpaksa menyerahkan dirinya untuk menjadi tawanan. Sementara Lucas bergegas membawa Veronica kembali ke camp dengan perasaan yang campur aduk. Di sisi lain, Gavin, Izzy, dan Ella tersadar dan akhirnya berhasil menembus waktu dan sampai di camp purba. Di sana Gavin dibuat terkejut saat mendapati keluarganya tak ada di sana, di mana penduduk camp pun menjelaskan kenyataan pahit. Josh dan Riley terlempar ke tahun 1988, sedangkan Eve dan Levi malah diculik oleh kelompok misterius. Gavin pun tersentak, ingatannya tentang masa kecil mendadak muncul kembali. Kakeknya Silas dulu pernah bercerita soal kelompok kejam bernama Exile dan Gavin tahu persis di mana markas rahasia mereka berada. Ia pun kemudian menemui Silas dan berbicara dari hati ke hati hingga akhirnya Silas luluh dan mau membantu, tapi dengan satu syarat, ia harus ikut dalam perjalanan Gavin.
Di tengah perjalanan, Silas membocorkan rahasia besar yang membuat bulu irung berdiri. Ia mengatakan jikalau orang tua kandung Gavin sebenarnya masih hidup dan dulu ibu Gavin memohon kepada Silas untuk melindungi Gavin sekuat tenaga, dan inilah alasan kenapa Silas melarang keras Isaiah pergi ke masa depan. Di sisi lain hutan, Dr. Rebecca terlihat sedang berada di depan sebuah gedung modern yang sangat megah bersama Scott. Di sana ia meminta bantuan sebab ada sekelompok oknum di dalam gedung itu yang ingin mempateninya, maka semua orang di dalamnya bakal tamat. Juga Rebecca pun menjelaskan masalahnya bahwa mereka membutuhkan kunci atau keycard, di mana kunci milik Rebecca sendiri kini sudah mati total atau tidak berfungsi lagi. Maka dengan itu Rebecca pun memerintahkan Scott untuk kembali ke desa dan mencuri keycard milik Silas. Scene pun kembali ke camp. Drama terjadi saat Ella menemui Veronica. Ella akhirnya membongkar identitas aslinya bahwa ialah si kecil Lily yang datang dari masa depan untuk menepati janji. Akan tetapi bukannya senang, Veronica justru merasa terpukul dan tak percaya mendengar kenyataan tersebut. Veronica, wait. Tak lama kemudian, suasana semakin panas saat para kembali ke camp dan menuntut Silas dikembalikan. Yang karena Silas sudah dibawa pergi Gavin, para pun ngamuk besar. Ia menarik semua pasokan makanan dari camp yang membuat para penyintas kelaparan. All of it. Hold up, wait. Lucas yang gak mau mati konyol akhirnya mengusulkan rencana nekat, yaitu menyusup ke desa para dan mencuri makanannya. Meskipun T dan Sam menolak keras karena takut dicap musuh, Veronica dan Scott justru setuju sebab Scott sendiri harus masuk ke sana demi mengambil kunci milik Silas. We have a crew. Isis left. Hingga malam yang gelap pun menjadi saksi bisu saat orang-orang camp diam-diam menyelinap dan menguras gudang makanan penduduk desa. Pada saat yang sama, Scott berhasil mendapatkan kunci tersebut. Namun sekembalinya mereka ke camp, Sam dan T menatap mereka dengan tatapan kecewa sebab kini persahabatan mereka dengan penduduk desa berada di ujung tanduk. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Scott yang secara diam-diam menemui Dr. Rebecca untuk menyerahkan kunci hasil curiannya tadi. Namun Rebecca memberikan instruksi baru yang membuat Scott semakin dibuat pusing, yaitu Gavin harus segera dibawa ke gedung modern itu karena Gavin adalah kunci penting dari semua kegilaan ini. Sementara itu kita terbang ke tahun 1988 di mana Josh dan Riley dibuat terkejut saat melihat seorang suster gereja membawa Gavin dan Lily versi kecil pergi entah kemana. Di masa ini Josh sebenarnya merasa senang bisa melihat dunia yang lebih modern, tetapi Riley justru sebaliknya. Ia sangat merindukan semua orang yang ia tinggalkan dan ingin kembali ke waktunya sendiri. What, you're gonna pretend like you don't care about me too? And it doesn't make me any less scared. I'll go see if I can find some cash. Tak lama kemudian, Josh menemukan berita di koran tentang kemunculan portal baru yang bentuknya persis sama dengan yang ada di tahun 2024. Mereka pun nekat menyusun rencana untuk masuk ke sana. Namun sayangnya, area itu dijaga ketat militer dan mereka pun akhirnya diusir paksa. Hingga di sana, tiba-tiba seorang profesor bernama Franklin Mars dari Caltech kemudian membuntuti dan menghampiri mereka. Ia menjelaskan bahwa ia sedang meneliti portal tersebut dan menyarankan Josh serta Riley untuk menemui rekannya yaitu Dr. Caroline Clark yang mungkin punya cara untuk menolong mereka. Scene pun berpindah kembali ke zaman purba 10.000 tahun sebelum Masehi. Levi dan Eve yang tertangkap ternyata dibuang ke sebuah tambang maut bernama Black Rock. Di sana mereka dipaksa kerja rodi menambang batu hitam bersama tawanan lain dari masa depan, dan keluar dari sana rasanya sangat mustahil sebab tambang itu bentuknya seperti labirin yang sangat menyesatkan, dan Eve pun tentu mulai putus asa. Not without a map. Namun secara tak terduga tiba-tiba Silas datang membawa Gavin, yang ternyata Silas sengaja membuat Gavin pingsan dan menyelipkan peta jalan keluar tambang ke saku Gavin. Rencananya cerdik sekaligus kejam. Silas ingin Gavin ditangkap pasukan exile agar bisa masuk ke tambang dan menyelamatkan Eve. Dan benar saja rencana itu berhasil. Gavin akhirnya kembali bertemu dengan Eve di dalam tambang, dan berkat peta dari Silas mereka bertiga pun akhirnya berhasil melarikan diri dari labirin maut tersebut.
Sesampainya di camp, suasana haru pecah saat Eve bertemu dengan Izzy. Namun, kebahagiaan itu tak lama karena Scott langsung menarik Gavin untuk menemui Dr. Rebecca, dan di sanalah sebuah fakta yang paling mengguncangkan terungkap. Di lantai 10 gedung modern itu, para ilmuwan sudah membangun portal waktu menuju tahun 1988. Di sana Rebecca menjelaskan bahwa portal itu adalah bagian dari proyek Lazarus yang dibangun oleh ayah Gavin sendiri bernama James bersama Silas dan dirinya. Namun gara-gara satu kesalahan fatal, portalnya jadi error dan membuat portal tersebut muncul di mana-mana. Rebecca sebenarnya sudah memperingatkan agar proyek ini dihentikan, namun ia justru malah dikeluarkan dari proyek tersebut, dan itulah alasan kenapa ia kembali lagi, sebab tujuannya adalah untuk menghancurkan proyek Lazarus sebelum dunia benar-benar hancur lebur. Scene pun berpindah ke kamp penyintas. Di sana terlihat para yang datang membawa pasukan penduduk desa dengan wajah penuh murka, di mana mereka pun bersiap-siap menyerang karena makanan mereka telah dicuri oleh seluruh orang camp yang tak lama. Namun di tengah baku hantam tersebut, mendadak suasana berubah menjadi horor. Sekawanan serigala liar muncul dan menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Melihat ancaman tersebut, kedua kelompok terpaksa gencatan senjata dan kerjasama untuk melawan hewan buas tersebut. Tapi naas, serigala itu berhasil melukai Dr. Rebecca yang membuat kondisinya kritis parah. Setelah Gavin berhasil mengusir kawanan serigala menggunakan kobaran api, ia segera menghampiri Rebecca yang kini kondisinya sudah berada di ambang maut, di mana dengan sisa tenaga yang ada, Rebecca membisikkan sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur rapat. Ia mengatakan bahwa ibu Gavin, yaitu Caroline, ternyata masih hidup dan kini berada di tahun 1988, di mana saat ini Caroline sedang berjuang sendirian menciptakan sebuah virus mematikan yang dirancang khusus untuk menghentikan proyek Lazarus selamanya. Dan tepat setelah rahasia itu terucap, Dr. Rebecca pun menghembuskan napas terakhirnya, menyisakan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi Gavin. Scene pun berpindah kembali ke tahun 1988, di mana Josh dan Riley akhirnya berhasil bertemu dengan sosok Dr. Caroline yang ternyata adalah nenek kandung Josh. Caroline pun membuat pengakuan yang mengejutkan bahwa dirinya bersama James dan Silas adalah otak utama di balik terciptanya portal waktu ini. Namun kini ia menyadari bahwa karyanya justru merusak tatanan dunia, dan itulah sebabnya ia bertekad menutup portal tersebut menggunakan virus ciptaannya, meski harus mengorbankan segalanya. Sementara itu, ketegangan meningkat saat Gavin dan rekan-rekannya nekat menyerbu gudang proyek Lazarus. Meski sempat terjadi baku hantam sengit dengan para penjaga hingga Gavin tertangkap. Momen itu justru mempertemukannya dengan sang ayah, yaitu James. James pun menjelaskan alasan pilu di balik tindakan mereka kembali ke masa lalu, yang ternyata bumi di masa depan sudah hancur lebur dan mereka harus berusaha mencari sumber daya demi kelangsungan hidup anak cucu mereka, meskipun teknologi yang mereka gunakan saat ini memang belumlah stabil. holds over 1,000 species. 2076, or these tragedies will never happen. We'd play hide and seek. You didn't create all of this by yourself. Nothing would make me happier than to help you. Gavin. Hey. Yang singkat cerita, mereka semua berhasil berkumpul kembali dan memutuskan untuk melompat ke dalam portal menuju tahun 1988, hingga sebuah reuni keluarga yang sangat mengharukan pun terjadi di sana. Namun kebahagiaan itu seketika dihantui oleh peringatan dingin dari Caroline yang meminta Gavin agar tidak mempercayai James sedikit pun, dan kini Caroline membutuhkan bantuan penuh dari Gavin untuk menyuntikkan virus tersebut ke dalam mesin waktu. Mendengar hal itu, Gavin pun dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, sebab jika mesin itu mati, seluruh portal akan tertutup secara permanen. Artinya, mereka semua akan terjebak selamanya di tahun 10.000 sebelum Masehi. Namun demi keselamatan dunia yang lebih luas, keluarga Gavin akhirnya sepakat untuk merelakan hidup mereka di masa purba, asalkan mereka tetap bisa bersama-sama sebagai satu keluarga utuh.
Di saat momen perpisahan yang emosional itu, Levi justru memilih untuk tetap tinggal di tahun 1988. Ia berharap bisa menemukan kehidupan baru di sana. Namun tepat saat Gavin bersiap melompat masuk ke portal terakhir, sebuah penglihatan horor mendadak menghantam otaknya dengan sangat keras. Dalam bayangan itu, Gavin melihat Eve, istrinya sendiri, tewas secara mengenaskan tepat di pelukannya. Tubuh Gavin pun seketika gemetar hebat, namun ia memilih untuk diam dan menyimpan ketakutan itu sendirian. Yang tanpa ragu, ia tetap melompat masuk ke dalam portal menuju takdir yang kini terasa sangat gelap dan tak pasti. Hey, Mom, Izzy. Hingga saat Gavin dan keluarganya mendarat kembali di tahun 10.000 sebelum Masehi, kegelisahan mulai menyelimuti Dr. Sam. Ia merasa seluruh penghuni camp harus mengetahui rencana nekat mereka untuk menutup mesin waktu selamanya, sebab jika mesin itu benar-benar dimatikan, itu artinya semua orang akan terjebak secara permanen di zaman purba ini tanpa ada jalan untuk pulang. Namun Eve dan yang lainnya menolak keras usulan tersebut. Mereka khawatir warga camp akan berontak dan menghalangi penutupan mesin, dan jika portal terus terbuka secara acak, dunia dipastikan akan hancur lebur. Menyadari kebenaran pahit itu, akhirnya Sam pun terpaksa setuju untuk tutup mulut. Kini mereka pun segera membagi tim. Gavin dan Izzy bergerak menuju gedung utama untuk memberikan akses sistem kepada Caroline. Sementara Caroline, Eve, dan Sam menuju pusat riset rahasia untuk mengunggah virus tersebut ke dalam sistem utama. Di tengah perjalanan, gelagat Gavin mulai terlihat tak wajar, yang membuat Izzy menyadari bahwa sang ayah sedang menyembunyikan sesuatu. Dimana setelah didesak, akhirnya Gavin pun mengaku bahwa dalam penglihatannya ia melihat Eve akan meninggal dengan cara yang sangat tragis. Melihat ayahnya yang hancur karena rasa takut, Izzy pun mencoba menguatkan hatinya dan berjanji bahwa mereka akan berjuang bersama untuk menyelamatkan sang ibu apapun taruhannya. Hingga tak lama kemudian mereka sampai di gedung Lazarus dan bertemu dengan James, di mana sang ayah tampak senang melihat putranya kembali. Namun ia juga merasa heran mengapa Gavin memilih kembali ke zaman purba yang keras ini, padahal ia bisa hidup tenang di tahun 1988. Dan disinilah Gavin mengeluarkan jurus mautnya. Ia menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, aku kembali karena aku ingin berada di sisimu." Sementara itu, suasana di camp mendadak berubah menjadi mencengkam. Sekawanan kerbau purba liar dengan ukuran raksasa tiba-tiba muncul dan bersiap meratakan tempat itu menjadi tanah. Melihat situasi yang sangat genting, Lucas pun segera mengambil alih komando. Ia memerintahkan semua orang untuk membangun pagar api raksasa di sekeliling camp. Rencana itu pun berhasil. Kerbau-kerbau liar itu lari ketakutan saat melihat kobaran api. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba sebuah cahaya hijau raksasa kembali membelah langit, diikuti oleh hujan badai yang sangat dahsyat. Yang saking dahsyatnya, api yang dibuat Lucas ketika padam total, dan yang lebih mengerikan lagi, bersamaan dengan air hujan tersebut, ribuan ikan tiba-tiba berjatuhan dari langit. Scott segera menyadari bahwa ini adalah tanda portal waktu sedang tak stabil, di mana suasana pun berubah menjadi kepanikan massal, seolah-olah alam sedang menunjukkan kemarahannya. Di dalam gedung Lazarus, tepat setelah James pergi, Gavin segera meminta bantuan Kira untuk mengantarkannya menuju ruang kontrol utama. Tanpa membuang waktu, Gavin pun diam-diam menggunakan akses biometrik miliknya untuk membukakan jalan bagi Caroline. Di mana begitu akses terbuka, Caroline langsung bergerak cepat mengunggah virus mematikan ke dalam sistem proyek Lazarus. Targetnya jelas, proses harus mencapai 85% agar seluruh portal tertutup untuk selamanya. Dan benar saja, saat proses berjalan, cahaya hijau raksasa di langit mulai meredup dan hujan ikan yang aneh itu pun perlahan berhenti. Namun di sisi lain, padamnya api di camp membuat kawanan kerbau liar kembali berbalik untuk menyerang. Dan di camp yang sedang dilanda kepanikan, Lucas mendapatkan sebuah ide gila yang sangat cemerlang. Ia memerintahkan semua orang untuk membunyikan klakson mobil dan berteriak sekencang mungkin, karena ia tahu hewan-hewan purba itu sangat sensitif terhadap suara bising. Dan secara ajaib, cara itu pun berhasil. Kawanan kerbau itu lari ketakutan tepat sebelum mereka sempat menghancurkan camp.
Namun di ruang kontrol, ketegangan justru semakin memuncak saat James menyadari bahwa ia sedang dikhianati oleh putranya sendiri. Dengan nada yang penuh keputusasaan, James memohon kepada Gavin agar segera menghentikan proses unggah virus tersebut. James mengaku bahwa ia tak serakah, ia hanya ingin menstabilkan mesin waktu demi masa depan bumi yang sudah hancur lebur. Izzy yang mendengar penjelasan itu pun mulai merasa luluh. Ia balik membujuk Gavin. Ia mengatakan bahwa jika mesin waktu itu tetap menyala, mungkin mereka masih punya satu kesempatan lagi untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan ibunya dari kematian tragis yang Gavin lihat dalam penglihatannya. Mendengar hal itu, tentu Gavin pun kini diliputi oleh keraguan yang luar biasa hebat. Ia terjepit di antara dua pilihan yang mustahil, antara menyelamatkan dunia dari kehancuran atau menyelamatkan wanita yang sangat ia cintai. Hingga akhirnya dengan berat hati, Gavin kembali menempelkan jarinya pada alat biometrik dan secara mengejutkan, ia memutuskan untuk menghentikan total proses unggah virus tersebut. Hingga setelah proses unggah virus itu terhenti, James akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia besar kepada Gavin bahwa sebenarnya mereka sudah berada di ambang kesuksesan untuk membuat mesin waktu stabil secara total. Namun, kunci keberhasilan itu hanya ada di tangan Dr. Harold, ilmuwan utama mereka yang kini telah menghilang. Gavin pun kini memikul tugas berat untuk mencari Dr. Harold dan hasil risetnya demi memastikan mesin waktu tak lagi menimbulkan bencana bagi dunia. Gavin akhirnya kembali berkumpul dengan Eve dan yang lainnya. Di sana ia pun mengakui kejujuran yang sangat pahit bahwa ialah yang menghentikan virus tersebut karena ketakutan luar biasa akan penglihatan kematian Eve. Mendengar hal itu, Eve dan Caroline pun tentu marah atas keputusan Gavin tersebut. Namun setelah perdebatan yang panjang dan melelahkan, Gavin berhasil meyakinkan mereka bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Akhirnya Caroline pun setuju membantu Gavin mencari Dr. Harold yang ternyata adalah sahabat Caroline. Gavin, Caroline, Josh, dan Riley pun segera berangkat menuju lokasi persembunyian Harold. Namun nasib malang justru menanti mereka sampainya di sana. Dr. Harold tidak ditemukan, yang tersisa hanyalah tumpukan kertas riset yang tak lengkap juga berantakan. Namun di tengah keputusan yang melanda, Gavin menemukan sosok yang membuatnya terdiam 1000 bahasa. Sosok itu adalah Levi, namun dalam versi yang sangat sudah tua. Kejutan besar pun terungkap. Levi menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah menjalani hidup selama 10 tahun di tahun 1988. Namun saat sebuah portal kembali terbuka di tahun 1988, ia nekat melompat masuk demi mencari jawaban mengapa mesin waktu ini tak pernah ditutup. Levi pun memutuskan untuk ikut membantu mereka mencari keberadaan Dr. Harold. Di sisi lain, ketegangan baru muncul saat Sam dan Riley mencoba menyusup ke wilayah Exile untuk mencari Tamid, sang pemimpin yang sangat kejam. Di sana mereka menemukan seorang wanita yang terikat dalam kondisi sangat mengenaskan, yang ternyata itu adalah istri dari Virgil. Tamid pun di sana memberikan ancaman, ia akan mempateni wanita itu jika Virgil tak mau menjadi mata-mata untuk mengkhianati rekan-rekannya di camp. Dan benar saja, pengkhianatan itu pun akhirnya terjadi. Di camp, Scott yang sedang berjaga dimintai untuk beristirahat oleh Virgil dengan gaya yang seolah peduli. Namun begitu Scott pergi, Virgil langsung mengibarkan sapu tangan merah ke arah hutan, sebuah isyarat gelap bagi kelompok Exile. Yang tanpa menunggu lama, pasukan Exile langsung menyerbu camp dengan sangat brutal. Namun ada satu hal yang terasa sangat janggal, mereka seolah tak hanya datang untuk mempateni, melainkan sedang mencari sesuatu yang sangat spesifik dan sangat rahasia. We have to get to the kids. Saat kekacauan besar mulai pecah di camp, Gavin dan Levi yang sedang dalam perjalanan pulang secara tak sengaja berpapasan dengan Sam dan Riley di tengah hutan. Tanpa perlu banyak penjelasan, mereka semua langsung berlari menuju camp. Dan di tengah ketegangan itu, Lucas berhasil menggali informasi panas dari si pengkhianat Virgil. Terungkaplah bahwa kelompok Exile sebenarnya tidak sedang mencari emas ataupun persediaan makanan, melainkan mereka sedang memburu sebuah buku harian misterius yang sangat
sangat dirahasiakan. Hingga di sana pun tiba-tiba Veronica angkat bicara. Ia mengaku bahwa buku harian itu adalah milik ayah angkatnya Aaron. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Veronica ternyata sudah mengubur buku itu bersama jasad Aaron jauh di dalam tanah. Dan disinilah cerita pun kembali berakhir di titik paling genting, meninggalkan segudang pertanyaan besar yang membuat kita semakin bertanya-tanya. Yang pertama, apa sebenarnya isi buku harian tersebut hingga kelompok Exile rela melakukan apapun untuk mendapatkannya? Yang kedua, benarkah buku harian itu masih terkubur aman bersama jasad Aaron, atau justru rahasia di dalamnya sudah bocor ke pihak lain? Dan yang terakhir, akankah Gavin dan yang lainnya tiba tepat waktu di camp, atau justru mereka akan menemukan sesuatu yang sudah terlambat untuk diselamatkan? Dan semua jawaban itu hanya akan terungkap di video selanjutnya. Sampai di sini dulu cerita dari serial ini. Semoga kalian menikmati alur cerita yang makin gelap, makin rumit dan penuh plot twist ini. Dan buat kalian yang sudah gak sabar pengen lanjut, seperti biasa langsung tulis di kolom komentar lanjut lagi AA Bray. Juga seperti biasa kalau tembus 100 komentar, AA Bray bakal langsung garap video berikutnya buat kalian semua. Dan seperti biasa lagi, jangan lupa subrek, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu saat video selanjutnya rilis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.